Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semoga ampunan yang banyak Allah turunkan pada bulan Rajab ini sampai kepada kita semua dan arwah keluarga kita semua, insyaallah. Sampai kepada diri kita, keluarga kita, dan juga sampai untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Karena bulan Rajab di mana kita sedang berada ini, kita dari mulai hari Senin kemarin masuk tanggal 1-nya, Senin, Selasa, Rabu. Kita sekarang sudah berada di tanggal 3 dari bulan Rajab. Al-Asab, kata Nabi Muhammad SAW. Bulan Rajab yang dibanjiri, yang dituangi, yang dipenuhi dengan hujan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak ampunan yang turun pada bulan ini, Bu. Karenanya jadi bulan yang kita semestinya memperbanyak membaca istighfar agar dosa-dosa yang sudah terjadi selama begitu banyak bulan dari yang sudah berlalu dari kita ini, bahkan bertahun-tahun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengampuninya pada bulan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bicara dosa, nggak ada yang bikin hidup kita susah lebih daripada dosa, Bu. Biar kamu balik sama Allah. Makanya orang yang hati suaminya berpaling, kemudian dia mikir, emang dia doang yang bisa selingkuh, saya juga bisa. Itu bukan hamba Allah tuh yang begitu mikirnya. Bukan hamba Allah yang begitu mikirnya. Hambanya siapa dong ustazah kalau kayak gitu? Hamba hawa nafsunya sendiri. Kamu belum jadi hamba Allah kalau di saat anakmu bandel, kamu malah mikir, nih anak bandel banget ya, saya pukulin aja sekalian. Bukan hamba Allah yang mikir kayak begitu. Anak saya nih bandel banget, saya usir aja dari rumah sekalian. Saya coret namanya dari kartu keluarga saya. Bu, bukan hamba Allah namanya. Bukan hamba Allah. Kita nih hambanya Allah. Allah bilang, ma'asobatkum min musibah illa fabima kasabat aidikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan perbuatan kalian sendiri. Coba liatin hidupmu, liatin hidupmu, liatin hidupmu. Masih banyak susahmu? Masih banyak susahmu? Iya ustazah, masih banyak susah saya. Saya kasih tahu, sebabnya adalah dosa. Sebabnya adalah dosa. Ustazah, bukannya ustazah juga masih kadang-kadang susah hidupnya? Iya. Sebabin dosa juga? Iya. Iya, Bu. Iya. Nggak lain, nggak bukan.
Saya, kamu, kita semua. Ada banyak kesusahan dalam hidup kita, sebabnya adalah dosa. Sebabnya adalah dosa. Allah lagi mau ngasih tahu sama kita. Kamu pikir saya nggak bisa nyusahin hidupmu? Bisa banget. Bisa banget. Di saat kamu sedang sakit hati karena orang yang kamu sayangi meninggalkanmu, di situ ada pesan Allah Subhanahu wa taala. Liatin, ditinggalin orang aja kamu sakit hati. Gimana kalau nanti saat kamu mati aku meninggalkanmu? Gimana kalau di akhirat nanti aku meninggalkanmu? Bu, Kak, Dek, kamu yang pada punya anak, bayangin anakmu ninggalin kamu, sakit apa nggak sakit? Bayangin anak kamu nggak mau sama kamu, sakit apa nggak sakit? Gimana kalau anak kamu terus bilang, Mama nggak usah hubungin saya lagi ya, Ma. Saya lagi nggak bisa diganggu. Ibu jangan telepon-telepon saya lagi dong, Bu. Atau ibu nggak usah datang lagi ke rumah saya, Bu. Saya nggak mau ibu ganggu. Kayak apa sakit hatimu? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Itu cara Allah mengingatkanmu. Gimana? Ditinggalin sama orang aja kamu sakit kan? Ditinggalin suami kamu sakit kan? Ditinggalin anak kamu sakit kan? Yang punya kamu itu aku, kata Allah. Bayangkan kalau aku meninggalkanmu, sesakit apa kiranya dirimu? Jika saat kamu mati aku tak sudi menerimamu, bayangkan seperti apa sakitmu. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, Bu, cara Allah tetap tersambung sama kita. Makanya Bu, kalau kita lagi dikasih sama Allah sakit, dikasih sulit, dikasih kesempitan, itu sebenarnya adalah ayat-ayat Allah, adalah pesan-pesan Allah yang terus disampaikannya ke dalam ruhmu, dibisikkan kepada ruhmu. Allah lagi ingin tersambung denganmu, hambanya. Kamu hamba Allah. Allah ingin kamu tersambung dengan Allah. Pesan-pesan tersurat dari Allah. Cuman kita kadang suka lupa, kita suka kesana kemari. Kita pikir nih gara-gara kurang duit, kita pikir nih gara-gara kurang cantik, kita pikir nih gara-gara kita kurang ilmu, kurang pendidikan. Enggak, Bu, enggak. Masalahnya bukan kurang itu semuanya, bukan. Masalahnya karena kita kurang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, di antara waktu-waktu yang berlalu ini ya Bu ya, Allah ingatkan kita kembali bulan Rajab, bulan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulannya Allah. Nabi Muhammad bilang, Rajab syahrullah. Rajab bulannya Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian, bulan Rajab bulannya Allah. Apa maksudnya?
Emangnya bulan bukannya punya Allah semua? Betul. Bulan tuh semua punyanya Allah. Rajab, Sya'ban, Ramadan punyanya siapa? Punyanya Allah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, semua bulan punyanya Allah. Tapi secara khusus Nabi Muhammad menyebutkan Rajab bulannya Allah. Kenapa? Dari dicintanya bulan Rajab di sisi Allah. Allah senang sama bulan Rajab. Makanya sampai dinisbatkan kepada dirinya. Sama nih Bu nih. Bumi semua punyanya Allah. Bumi semua rumahnya Allah. Bumi semuanya miliknya Allah. Tapi Allah secara khusus menyebutkan al-masajid buyutullah. Masjid-masjid adalah rumahnya Allah. Kenapa? Kenapa Allah menyebutkan secara khusus masjid sebagai rumahnya Allah? Emang Bekasi bukan punyanya Allah? Punyanya Allah. Emang Jakarta bukan punyanya Allah? Punyanya Allah. Semua rumahnya Allah, semua punyanya Allah. Tapi secara khusus masjid disebutkan rumahnya Allah. Kenapa? Dicintanya masjid dibandingkan tempat-tempat yang lain. Sama Rajab kayak begitu. Sama kayak ibu nih. Ibu punya anak 6. Ada salah satu di antara anak ibu tuh paling ibu sayang. Ibu suka bilang nih anak mama nih. Emang yang lain bukan anak kamu? Anak kamu juga. Tapi yang ini secara khusus kamu sebutkan dia adalah anakmu. Kenapa? Kamu cinta sama dia. Sama, seluruh bulan punyanya Allah. Tapi Rajab secara khusus, nih Bu, dengerin saya. Biar kamu gak nyesel di bulan Rajab ini. Simak baik-baik ucapan saya. Simak baik-baik ucapan saya. Biar kamu jangan sampai kelewatan. Datang Rajab, datang Sya'ban, datang Ramadan, lewat mulu, lewat mulu, lewat mulu. Enggak bikin kamu berubah dari keadaan kamu. Saya kepengen ada yang berubah dari keadaan kita, ibu-ibu sekalian. Dari keadaan kita. Keadaan saya, keadaanmu juga. Bukan karena kalau kamu dengerin, kamu bisa paham, bukan itu yang saya harapkan. Bukan berarti ibu-ibu sekalian, kalau kamu dengerin ucapan saya, kamu bisa lebih ngerti. Bukan itu yang saya harapkan. Karenanya walaupun kamu udah ngerti, udah paham, udah biasa denger saya tetap ngarepin kamu dengerin. Karena bukan kamu yang saya harapkan. Tapi yang dari Allah yang saya harapkan untukmu. Ketika kita mendengarkan dengan penuh seksama khusyuk, tanpa sibuk dengan hal yang lain. Enggak sibuk ngegadget, enggak sibuk sama pesan yang masuk, enggak sibuk sama scroll Shopee, enggak sibuk sama urusan-urusan yang lain. Bu, itu akan membuat yang Allah turunkan sampai padamu. Ibu tahu, yang dari Allah itu turun Bu mirip kupu-kupu, nggak akan hinggap kecuali kepada hati dan pikiran yang tenang, yang konsentrasi. Kupu-kupu nggak akan hinggap kepada sesuatu yang bergerak. Ibu-ibu sekalian, demikian pula dengan rahmat Allah, hidayah Allah, sesuatu yang kamu nggak bisa usahakan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Bu, turunnya kepada hati dan pikiran yang tenang, yang khusyuk, yang konsentrasi. Itu sebabnya simak saya baik-baik. Ibu-ibu saudaraku sekalian, Rajab yang datang sekarang ini kepadamu menuntutmu untuk berubah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita balik sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang sama kita, Bu. Allah berharap kita datang kepadanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita yang punya banyak dosa disiapkan untuk kita bulan Rajab. Bulannya Allah. Allah tuh kalau bilang
bulan ini adalah bulanku. Artinya Allah sayang pada bulan Rajab. Tapi Allah ketika sayang pada bulan Rajab bukan artinya Allah kasih di bulan Rajab curahan hujan lebih banyak, atau matahari lebih banyak, atau bunga lebih banyak, atau lebih indah bulan ini, gitu enggak. Bukan hal-hal yang fisik semacam itu. Tapi rahmat yang diturunkan lebih banyak. Ampunan yang Allah turunkan kepada kita lebih banyak. Pemberian yang Allah berikan kepada kita lebih banyak. Kamu di bulan Rajab ini lebih pantas buat dituruni banyak hal dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan yang lalu. Ampunan yang Allah bagi kepadamu lebih banyak, Bu, lebih banyak. Dan bukankah kamu sebagaimana saya perlu terhadap ampunan? Bukankah kamu dan saya perlu sama ampunan? Dosa kita kelewat banyak, Bu. Dosa kita kelewat banyak. Udah deh. Enggak usah ngerasa yang paling sedikit dosanya. Ataupun bahkan enggak usah ngerasa yang paling banyak dosanya. Sama-sama banyaknya, Bu, kita nih. Enggak usah yang satu ngerasa saya kayaknya enggak sebanyak teman saya, atau saya lebih banyak nih kayaknya daripada si fulan, si faltan. Enggak, kita semua emang banyak-banyak dosanya. Emang banyak-banyak dosanya. Enggak usah ngerasa saya kayaknya udah lamaan kok hijrahnya. Daripada si ibu itu tuh dia memang baru taubat tuh. Enggak usah. Karena dosa kita sesudah hijrah, dosa kita sesudah kita taubat juga emang banyak, Bu. Saya udah jadi santri dari sebelum saya balik. Saya udah nutup aurat sebelum saya balik, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau ditanya dosa, saya banyak dosanya juga. Kita semuanya nih, Bu, nih sama aja. Belum terjaga dari dosa, ibu-ibu saudariku sekalian. Bisa jadi dosa saya dalam urusan buka aurat atau dosa terhadap urusan laki-laki mungkin tidak sebanyak dirimu. Tapi dosa dalam urusan yang lain belum tentu. Karenanya bulan ini adalah bulan saya berharap banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya, untukmu, untuk kita semuanya. Sebab kita masing-masing dengan dosa-dosa masing-masing yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dulu, Bu, Baba Bahiyah, guru saya, perempuan yang saya lihat salah satu dari perempuan paling terjaga hidupnya, Bu, jauh dari dosa-dosa. Ibu-ibu sekalian, Bu Baba Bahiyah bilang sama saya, Halimah, dosa nih untung gak ada baunya. Dosa nih untung gak ada baunya ya Halimah. Emang kenapa, Bapak? Kalau dosa ada baunya, belum tentu ada siapapun mau duduk di samping kita. Andai busuknya hati kita, bisa ada baunya keciuman, belum tentu suami kita mau ada di samping kita, belum tentu anak kita mau ada di samping kita, belum tentu ada saudara kita mau duduk di samping kita, belum tentu ada siapapun berkenan ada di samping kita. Begitu Hubabah ngomong kayak begitu, saya tahu
Yang Hubabah maksudkan pastilah bukan diri beliau, melainkan saya. Saya. Kamu, Bu. Bayangkan andai apa yang telah dituliskan malaikat atid dari keburukanmu, ada baunya dari hatimu itu. Bayangkan andai aibnya hatimu, aibnya dirimu, itu bisa ada baunya. Bayangkan andai suudzonmu, andai buruknya hatimu, busuknya hatimu, andai ada baunya. Apakah kamu menyalahkan orang lain ketika dia tidak mau berada di dekatmu? Enggak, saya rasa. Enggak, saya rasa. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Ada orang tetap mau temenan sama kamu. Ada tetangga tetap mau ngundang kamu. Ada orang tetap mau bersama denganmu. Adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu. Bukan begitu? Dosa ada dalam diri kita. Rajab, bulan ampunan. Turun hujan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan ini. 3 harinya sudah berlalu. Sisa nih. Berapa bulannya? Jangan sampai keluar Rajab, dosa kamu masih itu-itu juga. Jangan sampai keluar Rajab, kamu masih dengan gunung-gunung dosa yang kamu punya. Jangan sampai keluar dari bulan Rajab, keadaan kita masih tetap sama juga. Bu, saya berharap datang Rajab, ampunan Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Sehingga masuk bulan Sya'ban, saya bisa rada cakepan. Karena bulan Sya'ban, bulan kita berhias. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, Allah berkenan, sudi menerima kita sebagai hambanya. Saat kita puasa, puasa kita diterima. Saat kita taraweh, taraweh kita diterima. Saat kita sedekah, sedekah kita diterima. Karena dosa kita udah bersih dengan bulan Rajab, dan kita udah jadi lebih cakepan dengan kita berhias dengan akhlak mulianya Nabi Muhammad di bulan Sya'ban, sehingga masuk bulan Ramadan Allah berkenan menerima kita. Datang bulan Syawal, masuk hari Idul Fitri, menjadi seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan lewat hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bulan Ramadan puasanya bagus, tarawihnya bagus, ia masuk bulan Syawal, hari raya Idul Fitri, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban kharaj min dunubihi kayaum waladathu ummuh. Begitu datang Idul Fitri, ia menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Bersih bukan hanya dari dosa, tapi juga bersih dari aib-aib dirinya. Hatinya bersih, hatinya bagus kayak bayi, Bu. Bayi suci, bayi bersih, itu harapan-harapan kita. Jangan sampai kayak tahun-tahun yang lalu. Rejabnya lewat,
nggak ada ampunan, Syakbannya lewat, nggak jadi rada cakepan, bahkan Ramadannya lewat. Kita nggak jadi hamba yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlalu waktu demi waktu, bukan mendekatkan kita kepada Allah, malah justru semakin menjauhkan kita kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami hamba-hambamu ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pandang semuanya yang hadir ya Allah, di soft depan ataupun soft belakangnya ya Allah. Pandang semuanya dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Lihatin ya Allah, yang hatinya paling busuk sekalipun lihatin ya Allah. Yang hatinya paling jelek sekalipun lihatin ya Allah. Yang bahkan selama ini malaikat menjauh darinya karena busuknya hatinya. Lihatin dia ya Allah. Kami mohon padamu, pandang kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan biarkan seorang pun terlewat ya Allah, meski kurang adabnya ya Allah. Meski kurang adabnya ya Allah. Meskipun hatinya sibuk dengan urusan yang lain ya Allah. Kami mohon padamu, ampuni dosanya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Pandang hatinya ya Allah. Bersihkan jiwanya ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Apa yang kau bagi-bagikan di majelis yang mulia, apa yang kau bagi-bagikan di bulan Rajab yang mulia, apa yang kau bagi-bagikan di hari ini ya Allah, apa yang kau bagi-bagikan saat kami berkumpul dengan orang-orang salehah ya Allah, jangan halangkan kami untuk mendapatkannya ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Ad-dhulumat thalathah. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa itu dibagi 3. Zulmun yaghfiruhullah, zulmun la yaghfiruhullah, wa zulmun fima bainahu wa bainallah. Ada dosa yang diampuni Allah, ada dosa yang tidak diampuni Allah, ada dosa yang bergantung. Antaramu sama Allah bergantung. Dosa yang tidak diampuni Allah, dosa syirik billah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu datang ke dukun dan kamu meyakini dukun ini punya kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu udah syirik. Bahkan kamu pergi ke dokter dan kamu meyakini dokter tersebut punya kekuatan untuk menyembuhkan, bukan dari Allah kekuatannya, kamu juga udah syirik. Kamu bahkan meyakini ada kekuatan yang dimiliki oleh satu orang atau bahkan oleh satu negara selain dari kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu udah syirik. Tapi bukan ketika
Kamu datang kepada orang soleh, kamu minta untuk didoakan. Bukan ketika kamu datang kepada makom para wali atau bahkan para nabi, kamu berdoa meminta kepada Allah dengan keberkahan wali tersebut atau dengan keberkahan nabi tersebut agar Allah memberikan padamu. Itu bukan syirik tentu saja. Selagi memintanya kepada Allah, selagi kekuatannya dari Allah, maka nggak ada syirik-syiriknya. Yang jadi syirik adalah kalau kamu meyakini satu pohon bisa memberikan kepadamu sesuatu, satu batu bisa memberikan kepadamu sesuatu, satu obat bisa menyembuhkanmu dengan dirinya sendiri, itu namanya syirik. Paham sampai sini? Paham bedanya sampai sini? Paham bedanya sampai sini? Sehingga sekalian, yang namanya dosa syirik itu dosa yang tidak termaafkan. Ketika seseorang meyakini ada sesuatu atau ada seseorang yang bisa melakukan sesuatu dengan kekuatannya, bukan dari Allah. Saya bisa menyembuhkanmu, itu syirik. Dia bisa menyembuhkanku, itu syirik. Dia bisa menurunkan hujan, itu syirik. Dia bisa menghalangkan hujan, itu syirik. Tapi dia bisa berdoa, meminta kepada Allah biar hujannya dihentikan. Itu nggak pernah syirik. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ketika lama nggak turun hujan, Nabi Muhammad berdoa. Orang-orang berdatangan kepada Nabi Muhammad. Bukan syirik tentu saja. Mereka bilang, ya Rasulullah, telah panjang musim kemarau. Wahai Rasulullah, telah kering tanah-tanah kita. Wahai Rasulullah, telah menjadi sedikit air kita, sehingga banyak unta mati kehausan karena keringnya sumber-sumber air kita. Wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Bahkan kepada Nabi Muhammad pun kita nggak bilang, wahai Rasulullah, turunkan hujan di atas kita. Nggak begitu. Karena Nabi Muhammad hanyalah hamba Allah. Nabi Muhammad hanyalah hamba Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok mereka datang kepada Nabi Muhammad, nggak doa aja sendiri? Karena ittakhidu indallahil wasilah. Buatlah wasilah, buatlah perantara antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di atas muka bumi ini ada orang-orang yang doanya lebih mustajab daripada dirimu. Ada orang-orang yang kalau minta sama Allah, tengah tangannya lebih dilihat Allah Subhanahu wa taala daripada dirimu. Suaranya ketika berdoa lebih Allah dengar daripada suaramu. Itu sebabnya kamu perlu minta doa kepada orang lain. Artinya minta agar Allah memberikan kepadamu lewat doa-doa indahnya. Itu namanya tawasul. Jelas? Ini harus jelas teman-teman, biar nggak salah paham. Jadi kamu tidak terjatuh kepada dosa yang namanya dosa syirik. Sebab dosa syirik adalah dosa yang tidak termaafkan. Ada banyak orang, nggak boleh datang ke kuburan. Kuburannya para wali. Haram hukumnya berziarah, meminta-minta kepada kuburan. Lah, siapa yang bilang minta kepada kuburan? Mintanya kepada Allah. Lah ngapain pakai datang ke kuburan?
kita tentu nggak akan datang ke kuburannya pencopet. Kita tentu nggak akan berziarah ke kuburannya perampok. Kita tentu tidak akan berziarah bahkan ke kuburannya pejabat. Bu, yang kita datengin adalah kuburannya para wali. Siapa wali? Kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-walinya Allah, mereka adalah kekasih-kekasih Allah yang hidup mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Para kekasih-kekasih Allah yang punya hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya, mereka adalah hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalam alam kuburnya tetap hidup dan tetap bisa menjadi wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekurangnya ketika kita berdoa, ya Allah, dengan keberkahannya walimu ya Allah, kabulkanlah doaku. Bisa menjadi penyebab Allah lebih mendengarkan doa kita, sebab kita berdoa dengan keberkahan para walinya Allah. Aman dari dosa syirik, Bu. Syirik tuh nggak yang begitu. Syirik meyakini ada sesuatu atau ada seseorang yang bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan dirinya sendiri, bukan dengan kekuatan Allah. Dosa yang tidak termaafkan. Dosa syirik, insya Allah semuanya aman dari dosa syirik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dosa yang kedua nih, Bu, nih, yang kita banyak melakukannya. Dosa yang mudah untuk Allah ampuni. Dosa yang turun ampunannya banyak di bulan Rajab. Dosa yang katanya Allah, as-salah ila salah kafarah lima bainahuma. Dari salat menuju salat berikutnya, ngapusin dosa di antara tengah-tengahnya. Al-jum'ah ilal jum'ah kafarah lima bainahuma. Jumat menuju Jumat berikutnya ngapusin dosa di antara tengah-tengahnya. Dosa nih, Bu, nih banyak nih, termasuk hadir di majelis ini, banyak jadi penggugur dosa-dosa kita. Dosa yang apa nih yang diampunin di majelis-majelis ini? Dosa apa yang diampunin di bulan Rajab? Dosa apa nih yang diampunin dengan kita sholat, dengan kita istighfar, dengan kita doa? Semua kebaikan ngapusin dosa. Semua kebaikan ngapusin dosa. Dosa apa yang diampunin? Adz-dzunub ma bainana wa bainallah. Dosa yang langsung antara kita sama Allah. Kayak gimana? Saat matamu melihat maksiat. Saat matamu nonton, terus kamu lihat, cakep ya. Coba suami saya cakep kayak dia ya. Kamu pikir nggak dosa itu? Dosa apa nggak dosa? Dosa. Ibu-ibu sekalian sekalian, memandang laki-laki dengan pandangan rasa suka, itu adalah dosa. Itu dosa. Saat lisanmu menyampaikan sesuatu tentang aib yang zahir, aib yang jelas, semua orang udah tahu nih. Semua orang udah tahu aibnya. Terus kamu omongin aib tersebut. Al-mutajahir bil fisik. Orang yang terang-terangan menunjukkan kefasikannya di hadapan orang-orang. Nah, kamu menyebutkan aibnya orang tersebut. Dosa apa nggak dosa? Dosa. Tapi bukan orang yang
nutupin aibnya. Nah ini lain lagi nih. Kalau orang nutupin aibnya, kamu buka aibnya, ini dosa lain lagi. Dosa yang ketiga nih. Tapi kalau orang, misalnya ada pejabat korupsi, terang-terangan udah dimasukin KPK, ya Bu ya, udah memang jelas-jelasan korupsinya udah. Kamu ketika menyebutkan hal tersebut, dosa apa nggak dosa? Dosa. Tapi dosanya, dosa antaramu sama Allah. Bukan dosa antaramu sama orang tersebut, enggak. Beda kalau orang tersebut menutupi aibnya. Beda. Nah nih, biar kamu ngerti nih. Simak baik-baik nih penjelasan saya. Teman-teman saya sekalian, saat kamu nih, misalnya lagi ada artis di televisi, ya Bu ya, aibnya terbuka, udah jelas, nih, si Indonesia tahu semua aibnya. Kamu ketika membicarakan aib orang tersebut, dosa apa enggak dosa nih Ustazah? Dosa, tapi dosanya masuk dosa-dosa kecil yang mudah untuk Allah ampuni. Faham? Bukan berarti nggak dosa juga. Kamu jangan kemudian yang mari kita gosip. Enggak. Dosa juga itu. Dan tetap aja yang namanya dosa kalau Allah nggak ngampunin, tetap aja jadi dosa yang bisa bawa masalah buat kita ibu-ibu. Saudara sekalian, dosa yang ini dzunub yaghfiruhullah, dosa yang Allah mudah mengampuninya, adalah dosa antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, tapi yang tidak termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Itu gampang diampuni sama Allah, Bu. Yang dosa-dosa besar jadi susah diampuni sama Allah. Kayak sihir, ya Bu ya, nyantet orang, gitu kan, guna-guna orang, itu dosanya, ya memang bukan hanya antara kamu sama Allah sih itu, antara kamu sama orang yang kamu zolimi tersebut. Apa ya, dosa besar yang antara kamu sama Allah, misalnya mabok, judi, itu dosa besar, tapi antara kamu sama Allah, nggak nyakitin orang. Ibu-ibu sekalian, atau misalnya perempuan sendiri, maksudnya nggak menikah, gitu ya, nggak menikah, nggak ada anak, begitu kan? Terus dia, nauzubillah, berzina sama laki-laki yang juga single, nggak punya istri, nggak punya anak. Itu dosanya Bu antara dia sama Allah, tapi dosa besar. Sebab zina merupakan salah satu dari dosa besar. Susah tuh, ampunannya susah. Tapi sekurangnya antara dia sama Allah, tidak menyakiti orang lain. Makanya saya sebutkan perempuan single. Sebab kalau dia adalah perempuan yang punya suami, selain daripada dia berbuat dosa antara dia sama Allah, dia juga menyakiti pasangannya. Jadinya bisa jadi dosa yang bukan lagi antara dia sama Allah, tapi antara dia sama hambanya Allah. Jelas ya? Jadi dosa-dosa yang mudah diampuni adalah dosa-dosa antara kamu sama Allah, tapi yang tidak termasuk dosa-dosa besar. Kalau dosa besar gimana Ustazah? Itu perlu taubatan nasuha. Perlu taubat yang sungguh-sungguh, nangis sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kamu diampuni dosanya. Tapi Bu, ya, dosa yang kedua nih, biar kata besar kayak gimana, kalau kamu nangis dengan sungguh-sungguh, masih sangat mungkin untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dibandingkan dengan dosa yang ketiga.
Dosa yang ketiga yang kayak gimana? Dosa antara kamu sama sesama hambanya Allah. Ini gantung antara langit dan bumi, dan ini yang paling susah. Ini yang paling susah. Ini yang paling ruwet masalahnya. Ini yang paling sering bikin orang nantinya repot di dalam alam kuburnya, atau bahkan repot di saat matinya. Dosa nyakitin orang. Dosa bikin susah hidup orang. Makanya Bu, dosanya orang yang ngerentenin uang. Itu jarang banget orang kalau udah ngerentenin uang, susah banget buat mati bawa iman. Kenapa? Karena ngerepotin hidupnya orang. Ada orang lagi susah memang, datang ke saudaranya nggak dikasih utangan, datang ke siapa nggak dikasih utangan, datang ke sini nggak dikasih sumbangan. Akhirnya dia datang ke rentenir, utang dong, buat makan, buat biaya sekolah anak, buat ini, buat itu. Oh ya boleh, bulan depan utangnya berapa nih? 1 juta, bulan depan 1.100.000. Kan begitu tuh. Bulan depannya nggak bisa bayar, jadi 1.200.000. Bulan depannya lagi nggak bisa bayar, jadi 1.300.000. Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang nih setahun berikutnya lagi jumlah utangnya aslinya 1 juta, sekarang jadi 2.400.000, 2.200.000. Artinya yang 1.200.000-nya itu udah lebih besar daripada pokok hutangnya. Kan banyak tuh yang kayak begitu. Itu Bu ya, sampai saya pernah dengar kabar cerita dari ada mantan pembantu saya, yang maksudnya sekarang udah gak jadi ART saya lagi. Dia cerita, dia bilang, saya Ustazah pernah hutang 200.000 yang akhirnya harus saya bayar dengan rumah saya jual buat bayarin hutang dan bunganya. Jadi bunganya udah sampai berjuta-juta, yang sampai membuat rumahnya harus dijual buat bayarin hutang sama bunganya. Karena hutang nggak kebayar sama yang ini, nambah, akhirnya jadi hutang lagi sama yang lain, nambah, akhirnya jadi hutang lagi sama yang lain, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, sampai harus jual satu rumahnya hanya untuk membayar hutang 200.000. Gimana Allah nggak marah coba sama orang-orang yang merentenkan uangnya, membungakan uangnya? Ibu-ibu sekalian, itu Bu, hukuman dari Allahnya, dosanya seringkali matinya nggak bisa bawa iman. Artinya ketika mati udah nggak jadi hamba Allah, udah nggak jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seringnya matinya susahnya setengah mati. Ingat-ingat ucapan saya, liatin aja. Kalau ada yang praktek kayak begitu di kampungmu, liatin aja cara matinya, liatin omongan saya. Kenapa kayak begitu Ustazah? Kenapa kayak begitu? Dari Allah marahnya sama dia, sampai Allah ngajak perang dengan orang-orang yang semacam ini. Dalam Al-Quran Allah bilang, "Fa'ilam tantahu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Kalau kamu gak mau berhenti juga membungakan uangmu, maka aku mengajak perang denganmu dan Nabi Muhammad mengajak perang denganmu. Hati-hati. Jangan sampai kamu pernah
menghutangkan orang dengan imbalan bunga. Bahkan sama saudara kamu sendiri jangan. Utang-utang aja. Utang-utang aja. Kalau kamu mau menghutangi, hutangin aja. Nggak usah pakai bunga. Jangan dibungain. Diajak perang, Bu. Itu dosanya gantung antara kamu sama Allah. Susah taubatnya, susah taubatnya. Jadi kalau ada di antaramu yang mengerjakan itu sekarang, taubat, balikin duitnya orang, balikin bunganya yang sudah diberikan kepadamu itu. Balikin. Ibu-ibu saya sekalian, dosa yang nyakitin hati orang lain. Terutamanya nih ya, ama saudara sendiri. Kamu punya warisan, nggak mau dibagi. Atau kamu kuasai warisan tersebut. Kamu kuasain warisannya, kamu mau pakai buat diri kamu, gitu kan? Kamu nggak mau bagi warisan tersebut. Hati-hati. Ini nih Bu, yang seringkali jadi sebab Allah murka, akhirnya Allah susahkan hidup kamu. Bahkan kalau urusannya kayak begini nih, bisa susahnya sampai ke bawah, sampai ke anak kamu, sampai ke cucu kamu, Bu. Jangan sampai nasibnya anak cucu kamu jadi susah hanya gara-gara kamu yang gak tahan terhadap uang warisan dan kamu berusaha untuk menguasai uang tersebut. Hati-hati. Ini pesan dari saya karena saya kesian sama kamu. Kadang-kadang kita nih emang di hadapan uang jadi kayak mudah untuk tergoda. Sampai berani-berani sama yang bukan hak milik kita. Itu kesenangannya sebentar, susahnya lama. Bisa sampai ke anak cucu kamu susahnya. Hati-hati. Bisa sampai ke anak cucu kamu susahnya. Uang haram yang kamu ambil, uang haram yang kamu terima, susahnya bisa sampai ke anak cucu kamu nanti. Jangan mau begitu. Buat para istri, kasih tahu sama suaminya, biar sedikit gak apa-apa loh, yang penting dibagi dengan benar, semuanya sama-sama ikhlas hatinya. Gitu kamu bilang sama suami kamu. Ketika ada mertuamu meninggal, kemudian mewarisi harta warisan, jangan sampai kamu bilang, awas lo ya, pokoknya jangan sampai jatah kamu kurang. Jangan mau kamu dibodoh-bodohin sama saudara-saudara kamu, kemudian jatah warisan kamu kurang. Kalau bisa, pokoknya kita nih yang dapat jatah warisan yang paling banyak. Saudara-saudara kamu kan ada sebagian yang pada mampu, walaupun ada yang gak mampu, tapi pokoknya kita nih kan yang paling banyak kebutuhannya. Kamu pokoknya harus dapat jatah warisannya paling banyak. Hati-hati para istri, hati-hati. Jangan sampai kamu jadi penyebab susahnya anak-anak kamu nasibnya. Bu, kamu jangan berpikir bahwa kalau kamu punya duit banyak, anak-anak kamu gak bakalan susah. Kalau duitnya kamu dapat dengan jalan yang haram, di saat kamu dapetin duit, kelihatannya di depan mata tuh duit, sejatinya kamu sedang menghancurkan kebahagiaan anak-anakmu. Sebab yang haram masuk ke dalam perut mereka, hanya akan ada yang haram keluar dari perbuatan-perbuatan mereka. Hanya ada kesengsaraan demi kesengsaraan disebabkan karena perbuatan dosa yang kamu lakukan.
Kalau kamu pengen sayang sama anakmu, sayang sama suamimu, rumah tanggamu berada dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perhatikan betul, pastikan rizki yang masuk kepadamu dan keluargamu, rumah tanggamu adalah dari rizki yang halal. Bu, rizki yang halal. Ibu, rizki yang halal tuh Bu ya. Suami kamu kerja, entah jadi petani, entah jadi ojek, entah jadi nelayan, entah jadi pedagang, entah jadi apapun itu. Dapat duit ya Bu, sedikit-sedikit tapi itu uang yang halal. Ibu kelihatannya sedikit tapi berkah. Cukup buat nyekolahin anak-anak, cukup buat hadir pengajian, cukup tuh Bu tuh buat kamu beli pakaian di saat hari lebaran, cukup buat makanmu, cukup buat nanti nih bulan Ramadan pengen beli mukena baru, cukup semuanya. Kenapa? Duitnya halal. Tapi begitu uangnya haram, ibu-ibu percaya saya, buat hal-hal baik susah dikerjainnya, tapi buat yang berantakan-berantakan keluar aja tuh gampang duitnya. Ternyata anak naik motor nabrak orang, akhirnya ganti rugi ini itu, kayak begituan mulu tuh duitnya. Duitnya kayak kelihatan banyak tapi keluar semuanya dengan gampang. Ibu-ibu sekalian, yang haram bakalan keluar buat yang haram. Makanya ibu-ibu biar asal tahu kenapa pejabat-pejabat korupsi Bu keluar duitnya buat yang haram aja tuh Bu. Kadang buat main perempuan, kadang buat suap sana, suap sini, buat naik jabatan, ya kan Bu? Dari yang haram kepada yang haram. Udah ibu-ibu gak usah tertarik sama yang haram. Kalau ngelihat duit haram tuh Bu, ngelihatnya racun aja. Ibu lagi lapar kayak gimana pun, apakah ibu mau makan makanan enak nih tapi ibu tahu udah dikasih racun? Mau? Racunnya ibu tahu nih nggak bakalan bikin kamu langsung mati, tapi kayak sebulan 2 bulan ibu mati nih misalnya. Ibu mau nggak kira-kira? Lagi lapar banget nih, mau nggak makan makanan kayak begitu? Nggak mau kan? Ibu tahu nih anak ibu perlu biaya sekolah. Tapi mau nggak ibu, anak ibu suruh, nak makan deh nak. Makan deh nak. Gak apa-apa nak nih, 2 bulan kamu mati gak apa-apa deh. Tapi kan kamu perlu nih, makan deh nak. Mau begitu? Gak bakalan mau. Itu Bu, uang haram tuh kayak gitu Bu. Uang haram kayak gitu. Uang haram kayak gitu. Hanya akan membuat nasibmu berada dalam nasib yang nggak enak. Nggak mati sih anak kamu, tapi jadi berantakan hidup mereka. Kesian. Makanya ibu-ibu sekalian, pastikan rezeki yang masuk dalam mulut anakmu, ke dalam mulutmu, ke dalam mulut suamimu adalah dari rezeki yang halal. Enak kalau rezekinya halal tuh enak. Rezekinya halal enak. Saya banyak lihat orang-orang di mana-mana, orang tuanya jagain, nggak mau sama yang haram-haram, akhirnya anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-solehah Bu. Pada jadi benar, pada jadi orang-orang sukses dunia akhirat, karena rezekinya rezeki yang halal. Tapi begitu orang tuanya berani-berani sama yang haram, berantakan hidupnya. Percayalah saya. Maka mulai sekarang, yuk kita belajar buat taubat dari hal-hal yang haram semacam ini. Insya
Insya Allah. Termasuk dari keharaman dosa yang antara kita sama Allah SWT yang banyak banget kita kerjakan adalah menyakiti hati orang-orang di sekitar kita lewat lisan kita. Nyakitin hati suami, nyakitin hati anak. Emang kadang-kadang kita nih Bu nih sebagai perempuan susah jaga lisan. Bu, kayak gampang banget ngomong nyakitin hati seseorang. Saya Bu belajar buat lisan saya nggak nyakitin hati orang. Saya belajar. Segitunya aja saya masih aja Bu. Saya pikir-pikir ya Allah, saya yang belajar buat lisan saya nggak nyakitin hati orang. Kadang-kadang ada aja gitu kalimat yang ternyata nyakitin hati. Suami saya, saudara saya, orang tua saya. Padahal saya belajar buat jagain lisan saya. Gimana yang nggak belajar sama sekali? Gimana yang nggak peduli? Bodoh amat. Mulut saya mau ngomong apa juga bodoh amat. Gimana yang ngerasanya saya emang ngomong saya aja nih keras, kasar. Padahal hati saya mah lembut. Hati saya mah baik, lisan saya aja nih yang kasar, kotor. Hati saya mah bersih, indah, cakep. Gimana yang suka merasa begitu? Saya yang belajar buat jagain lisan. Bertahun-tahun masih aja kepleset, masih aja ada banyak kalimat-kalimat yang saya sesali. Ya ampun, kenapa ngomong gitu ya saya? Yuk, pelajaran. Setiap kali kita nyakitin hati orang, kita minta maaf. Kalau ada kalimat keluar dari lisan kita, ternyata itu bikin tersinggung suami kita, minta maaf. Minta maaf. Jangan kemudian, ala Ustazah, saya aja yang ngomong kayak gitu. Suami saya bolak-balik ngomong nyakitin hati saya. Ustazah dia gak pernah minta maaf sama saya. Bu, jangan begitu. Kamu ngomong sesuatu yang menyakiti hatinya, minta maaf. Tapi dia gak pernah minta maaf sama saya, Ustazah. Urusan dia sama omongan dia akan ada hisabnya sendiri. Kamu hanya akan dihisab atas omongan kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa, emang dia aja Ustazah yang boleh ngomong kasar sama saya kan juga boleh ngomong kasar sama dia. Itu sama aja kayak, emang dia doang yang bisa kepleset ke lubang. Saya gak boleh, saya juga mau dong jatuh ke sumur. Kalau kamu lihat suami kamu kepleset terus jatuh ke sumur, emang kamu ngiri juga? Kan enggak. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ya kamu jangan terjadi seperti itu. Jadi kalau suami kamu ngomong kasar, ya udah biarin dia. Kamu jangan. Sebab kamu hanya akan dihisab atas apa yang lisan kamu omongin, bukan atas apa yang diomongin sama lisan suami kamu. Urusan kamu sama Allah adalah urusan antara kamu sama lisan kamu. Jadi kalau ada kamu ngomong sesuatu hal yang menyakiti hati suami, menyakiti hati anak, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati saudara, menyakiti hati tetangga, minta maaflah karena dosa yang ini hanya akan bergantung. Allah baru akan memaafkan kamu apabila kamu sudah meminta maaf kepada orang tersebut. Jelas? Mudah-mudahan ketiga dari dosa-dosa ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni kita insyaallah. Kalau ada dosa syirik yang tidak sengaja kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuninya. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya tidak akan menyekutukanmu dengan sesuatu. Kalaupun saya melakukannya pasti karena tidak mengertinya saya ya Allah. Tapi sejatinya saya tak akan menyekutukanmu dengan apapun ya Allah. Ampuni segenap dosa antara kami denganmu. Ampuni pula lah dosa antara kami dengan sesama hamba-hambamu. Jadikanlah kami mudah untuk saling mengampuni dan memaafkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Saksikanlah kami sudah memaafkan dosa-dosa orang lain kepada kami ya Allah, dan jadikanlah mereka semuanya juga memaafkan kesalahan dan dosa-dosa kami. Di bulan Rajab yang penuh dengan ampunan ini ya Allah, ampunilah segenap dosa kami ya Allah. Ampuni segenap dosa kami ya Allah. Yang dosanya banyak kasih ampunan yang banyakan ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Kami mohon kepadamu ya Allah ampunanmu untuk semua yang hadir di majelis ini ya Allah, dan untuk semua arwah dari keluarga-keluarga kami ya Allah. Ampuni segenap dosa kami ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita juga akan bacakan suratul Fatihah kembali untuk Syarifah Fatimah Al-Attas, istri dari Habib Ali Jindan, saat ini sedang hamil. Kita doakan mudah-mudahan dilancarkan semuanya sampai dengan melahirkan dengan selamat dan jadi anak yang membawa kebaikan bagi kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Kemudian juga kita akan doakan Ibu Hajah Zahra binti Haji Hamdallah beserta segenap keluarganya yang telah mewakafkan rumah pondok ini kepada Habib Ali. Kita doakan mudah-mudahan hajat-hajatnya semua dijabah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah sekali lagi untuk segenap hajat-hajat kita. Kita doakan juga negeri kita ini agar dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala bencana yang sedang diturunkan, musibah-musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka, mudah-mudahan Allah mengaruniakan kesabaran pada mereka, dan mudah-mudahan Allah angkat bala dari semuanya insyaallah, dari negeri kita terutamanya, dan untuk semua negeri Islam yang ada dimanapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala unsurna wal muslimin, menolong kita semuanya dan menolong segenap umat Islam dimanapun saja berada. Hajat kita semua kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajabil Ashab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabah hajat-hajat kita. Al-Fatihah. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan masing-masing sebutkan hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، سعة في الرزق، توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونسيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. عافنا من بلائك، وأوزئنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه العقل والدين. اللهم ما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها، من الأذهان أصفاها، من الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أزلها، ومن العافية أكملها، من الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jangan lupa abis subuh sama abis maghrib, habis selesai salam sholat langsung baca Allahumma ghfirli warhamni watub alayya 70 kali habis subuh, 70 kali habis maghrib selama bulan Rajab. Insyaallah menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.